Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada dan berkumpul, memuji dan menyembah akan Engkau. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Ini saatnya kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi kami semua. Sehingga tanah hati kami boleh buka dengan lebar-lebar untuk benih firman itu ditaburkan. Sehingga itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah itu akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Semua yang hamba persiapkan, hamba taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang bekerja dan memberikan hikmat supaya yang terbaik, supaya apa yang kami dengar dan apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar menjadi kehidupan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak yang siap untuk menyambut firman Tuhan? Kita berikan sambutan yang paling hangat buat firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa tahun ini kita terus menyampaikan tentang iman. Di awal tahun kita sudah mendengar tentang komponen iman. Kita sudah mendengar aspek iman, faktor iman. Bahkan kita sudah mendengar doa dan iman dan lain sebagainya. Semua itu dengan satu tujuan supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Dan hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu senang dengan judulnya, saya kasih judul kedewasaan iman. Bolehkah kita sama-sama katakan kedewasaan iman? Karena setiap kita pasti mau bekerja sama dengan orang yang dewasa. Suami merindukan istri dewasa. Istri merindukan suami dewasa. Bahkan kita orang tua menginginkan anak-anak untuk dewasa. Karena kalau kita dewasa, kita bisa bertanggung jawab. Karena kedewasaan iman tidak diukur dari berapa usia kita, berapa lama kita menjadi orang Kristen, apa yang kita lakukan di dalam gereja. Tetapi kedewasaan iman adalah sesuatu di mana ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, persoalan di dalam kehidupan kita, kita tetap teguh berdiri karena kita memiliki kedewasaan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini selalu diingatkan untuk kita bahwa ayat emas yang kita selalu ingat tentang iman, yaitu Ibrani 11 ayat 1, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam kehidupan manusia, pertumbuhan itu selalu berjalan dengan waktu. Bertambah usia, otomatis raut wajahnya berubah. Tapi bagaimana dengan iman daripada seseorang? Bagaimana dengan kedewasaan iman beriring dengan waktu tersebut? Mari kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sasaran setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah kedewasaan, yaitu kita menyerupai seperti Kristus. Kedewasaan atau kedewasaan iman itu tidak terjadi begitu saja. Tetapi kedewasaan iman itu adalah bagaimana kita memahami dan mengenal akan kebenaran tersebut. Hari ini saya akan sharingkan dua hal yang membuat iman kita bisa menjadi dewasa. Bapak Ibu siap? Yang siap boleh katakan amin.
Yang pertama, yaitu lewat firman Allah. Kenapa firman Allah? Karena firman Allah itu adalah sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah itu yang akan menegur kita, yang akan menginsafkan kita. Bahkan firman Allah itu yang akan memperbaiki, bahkan mendidik kita di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu adalah tulus dan setia. Kalau ada hal yang bisa mendakwa kehidupan kita dengan tepat dan benar, itu hanyalah firman Tuhan. Berapa banyak kalau kita sebagai suami, kalau istri-istri mau kasih masukan atau mau kasih evaluasi, kita menjawabnya bagaimana? Saya percaya bahwa setiap istri kalau memberikan masukan buat suaminya tentu dengan tujuan yang baik. Tapi apa yang saya mau sampaikan, saya beberapa kali ditegur oleh istri dan jawaban yang saya berikan kepada dia seperti ini. Apakah Bapak Ibu juga atau Bapak-Bapak yang hadir hari ini sama dengan jawaban yang saya katakan? Saya bilang begini, saya sudah tahu. Waktu istri saya menyampaikan masukan atau evaluasi buat saya dan saya berkata demikian, suasana jadi kurang enak. Dia bilang begini, enggak usah ngegas. Ya kan? Yang ngerti pasti tahu ya, ngegas itu intonasinya terlalu tinggi. Kenapa? Di dalam kehidupan kita ada banyak hal kita menganggap itu benar. Tapi saya mau beritahu bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, firman Allah ini yang akan menuntun kita. Firman Allah ini yang akan menginsafkan kita, yang akan memperbaiki kelakuan kita. Sehingga suatu saat Roh Kudus berbicara dengan lembut di dalam kehidupan saya. Di Amsal 15 ayat 1 firman Tuhan bilang begini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Karena kelemahan kita umat manusia adalah kita selalu menganggap benar, paling benar. Betul ya? Betul apa iya? Tapi firman Allah itu sungguh-sungguh berkuasa. Dia jujur, dia setia untuk menyatakan setiap kesalahan, untuk menyatakan setiap hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Dunia saat ini sungguh-sungguh jahat. Kita harus terus bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Karena kalau kita berjalan dengan apa yang kita mau, kita tidak mengalami apa yang disebut dengan kedewasaan iman. Satu saat ada istri menelepon saya. Menelepon saya dalam arti kata mereka punya masalah. Tapi tenang, bukan di ibadah kedua, di tempat yang lain. Dia katakan seperti ini, Pak, suami saya jahat, suami saya egois, suami saya suka marah-marah. Tolong dong Pak Pendeta, telepon suami saya dan katakan apa yang harus dia lakukan. Saya bilang, ibu tenang, ibu tenang. Karena kalau ibu tenang, ibu juga akan melihat hal-hal yang baik. Singkat cerita, saya menghubungi orang tersebut. Dan apa yang dia katakan? Bahwa enggak kok, semua yang saya lakukan kok benar. Bagi dia benar, tapi bagi istrinya tidak benar. Apa yang saya katakan buat Bapak ini? Saya bilang begini, kita kembali kepada firman. Karena saya mau beritahu buat kita semua, cuma firman yang bisa merubah kita. Suami tidak bisa merubah istri, istri tidak bisa merubah, bahkan orang tua tidak bisa merubah anak-anak. Tetapi yang bisa merubah sikap dan kelakuan kita hanya firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Mazmur bahwa
firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia akan menuntun kita di dalam kehidupan kita. Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, sungguh-sungguh menyenangkan akan Tuhan. Karena orang yang memiliki kedewasaan iman adalah orang yang bisa bertanggung jawab. Ada satu lagi bapak-bapak sekarang. Dia telepon saya, dia bilang begini. Tolong kasih tahu buat istrinya katanya. Bahwa kalau dia pulang jangan ngomel-ngomel gitu. Jadi satu sama ya, tadi ibu sekarang bapak. Dan apa yang saya lakukan? Saya cerita sama istri saya bilang tolong kamu kasih tahu. Tolong kamu bilang menurut suaminya begini, begini dan begini. Akhirnya istri saya juga bilang iya nanti saya sampaikan. Artinya apa? Kita mau bawa setiap persoalan, setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita bertemu dengan Tuhan. Artinya masalah kita kalau kita benturkan dengan firman Tuhan, masalah kita kalau kita bawa kepada Tuhan pasti ada solusinya. Saya mau beritahu bahwa kita juga sebagai pendeta bukan tahu segalanya. Tapi kita selalu bawa kepada firman Tuhan. Karena cuma firman Tuhan itu yang akan membawa kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan terus ada di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Bila kita taat kepada firman, kita bisa mengalami pertumbuhan pada kedewasaan iman. Jadi poin pertama, supaya kita bisa mengalami kedewasaan iman itu yaitu lewat firman Allah. Yang kedua, untuk kita dapat bertumbuh imannya lewat ujian. Sama-sama katakan ujian. Kenapa ujian? Kadang-kala setiap ujian yang datang di dalam kehidupan kita, kita buru-buru untuk menolaknya. Kita buru-buru untuk keluar dari setiap persoalan, setiap ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Saya mau beritahu bahwa ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita untuk membuat apakah kita memiliki kemurnian iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, apakah kita tetap teguh percaya kepada Dia. Suatu saat saya tahu akan persoalan daripada jemaat yang ada. Dia cerita semua, dia mengalami masalah di dalam perusahaannya, di dalam keuangannya, dan dia harus menyelesaikan. Dan ujian yang dia dapat pada waktu itu bertubi-tubi. Dan apa yang dia katakan, dia bilang begini, doakan. Dan banyak orang memberi nasihat, banyak orang kamu harus begini, begini dan begitu. Dan suatu saat dia hubungi saya dan dia bilang begini, Pastor, saya tahu apa yang saya harus lakukan. Lewat ujian ini Tuhan mau bawa saya untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau bawa saya tetap untuk mengandalkan Dia. Karena cuma Dia yang bisa menolong saya. Wow, saya bersyukur dengan apa yang dia katakan hal itu. Saya berpikir orang tersebut karena dia setahu saya dia masih baru di dalam kekristenan. Dan saya takut nanti dengan hal ini dia akan menjadi mundur. Tetapi respon yang dia berikan lewat ujian yang dia alami sungguh-sungguh membuat saya wow, luar biasa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saya mau bilang bahwa ketika ujian itu ada di dalam kehidupan kita, kita harus tenang dan kita harus berkata, Tuhan mau apa dengan persoalan ini? Tuhan mau apa dengan masalah ini? Saya tahu ketika hal itu Tuhan berikan, Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Tetapi Dia tahu bagaimana supaya kemurnian iman kita akan diuji. 1 Petrus 1 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setiap ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita adalah berguna bagi kehidupan kita. Karena waktu kita berada di dalam ujian kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Makanya kita di dalam gereja kita itu ada family cell. Kita paling tidak ada orang-orang yang juga mensupport kita untuk kita memiliki kedewasaan iman itu. Artinya apa? Membawa kita untuk benar-benar kepada Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Iman itu hidup. Kalau iman itu hidup, berarti iman itu harus bertumbuh. Seperti apa yang saya katakan bahwa ujian itu bisa datang kepada siapa saja. Bukan hanya kepada Bapak Ibu sebagai jemaat, tetapi bisa juga datang kepada kita sebagai pastor. Saya mau cerita apa yang kita alami. Kita tahu bersama di bulan Juli, Agustus tahun 2021 itu tinggi-tingginya COVID Delta. Dan kita mendengar di sana sini sungguh menggemparkan. Yang tadinya orang-orang yang jauh, yang kita tidak tahu yang kena. Tapi di saat itu ada banyak orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita tahu mengalami hal itu. Bahkan ada yang kehilangan orang yang dikasihinya, ada yang kehilangan pasangannya dan sebagainya. Dan apa yang saya mau ceritakan bahwa saya masih ingat persis di tanggal 2 itu saya sempat keluar untuk ada di Gilgal karena waktu itu kita mengadakan vaksin. Dan istri saya ini orang yang paling prokesnya ketat banget. Setiap kali keluar dia kayaknya gak setuju gitu. Dia maunya udah di rumah aja, gak boleh kemana-mana dan gak boleh kemana-mana. Setiap kali saya keluar selalu masih di pintu belum masuk rumah, udah tunggu di situ. Semua yang dibawa ditinggalkan. Buka baju apa semua bawa langsung cuci dan langsung masuk kamar mandi. Bersih-bersih, mandi dan sebagainya. Baru beberapa saat baru bisa ketemu. Bahkan jangan ngomong-ngomong, malam pun kalau tidur dia pasang bantal. Dia bilang kamu kan baru keluar, jadi gak boleh dekat-dekat dulu. Oke lah, gak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Di hari Rabu selesai pertemuan pada waktu itu, dia mulai merasa gak enak. Saya bilang gak apa-apa. Hari Kamis pagi ternyata diam-diam dia sudah ambil antigen dan hasilnya udah garis 2. Dia bilang ini udah positif. Saya bilang tenang, itu flu biasa. Saya bilang gitu. Tapi bertambah hari Kamis, hari Jumat udah semakin parah. Dan saya melihat gejala-gejala yang timbul pada dirinya itu semua termasuk di dalam COVID Delta. Dan saya telepon dokter yang ada, saya tukar pikiran bagaimana langkah selanjutnya. Dan dokter bilang tenang aja dulu, jangan buru-buru untuk di PCR. Akhirnya ada teman juga yang memberi saran untuk cepat dilakukan tindakan supaya jangan terlambat katanya. Karena mengingat pada waktu itu juga rumah sakit semua pada full. Dan apa yang kami lakukan? Di hari Jumat kita lakukan PCR. Dan hari Sabtu keluar hasilnya. Puji Tuhan, hasilnya apa? Positif. Benar-benar positif. Dan kami isolasi, kami keluar karena istri saya positif. Di PCR dua-dua, saya dan istri. Supaya membuktikan bahwa saya yang keluar, takutnya dia menganggap saya yang bawa. Dan dia tengok saya, mungkin dia berharap pasti kamu positif karena kamu yang keluar.
Itu praduga aja. Dan hasil saya pada waktu itu negatif. Cuman istri saya yang positif. Ibu-ibu ketawa. Dan singkat cerita kita ke dokter. Dan waktu datang ke dokter itu, dokter sebetulnya tanya, sakit apa? Kita tunjukin hasil. Dokter kaget. Antara dua saya lihat apa yang di mimik dokter, dia mau tolak atau dia mau terima. Ya udahlah, udah terlanjur. Dia udah terlanjur dan dia bilang, oke, kamu lakukan ini untuk dibawa ke lab. Dan apa yang keluar dari lab, istri saya mengalami kekentalan darah agak tinggi. Dan dia bilang, udah ini gampang, yang penting diminum secara teratur. Kita lakukan. Hari pertama, kedua, sampailah di hari kelima. Saya berharap saya akan PCR lagi bersama anak-anak dan seluruh yang ada di rumah. Dan saya lakukan hal itu. Apa yang terjadi? Puji Tuhan, semua keluarnya positif. Sampai dengan anak-anak dan pembantu. Dan istri saya belum kasih tahu. Tapi saya kan yang merawat dia kan. Setiap kali saya kasih makan, kasih obat, saya langsung UV. Supaya kata kumannya mati. Saya jaga benar gitu. Dan dia selalu bertanya, gimana hasil kamu dan anak-anak? Gimana hasilnya? Saya sebetulnya di malam itu jam 12-an kita udah dapat, saya udah dapat. Tapi saya belum sampaikan kepada istri saya. Karena pagi saya harus kasih dia sarapan dan obat. Dia tanya, gimana hasilnya? Dia bilang, karena dia desak, saya belum mau sampaikan kalau kita positif. Tapi saya kan gak mau bohong. Saya bilang, sayang, puji Tuhan, saya positif. Dia bilang begini, iya saya udah tahu pasti kamu positif. Dia bilang gitu, oh ya udah aman. Ada pertanyaan selanjutnya, anak-anak bagaimana? Saya bilang begini, sebentar. Saya tarik-tarik ulur dulu, melihat kondisinya kan. Tapi setelah dia di dalam, dia tanya terus. Saya bilang, ya udahlah, udah terlanjur kasih tahu kan. Kasih tahu aja sejelas-jelasnya. Saya bilang anak-anak dan mbak di rumah semua puji Tuhan positif juga. Kok dia bilang kok kamu positif puji Tuhan? Iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Setelah itu suaranya hilang. Saya bilang wah ini kenapa? Saya hitung beberapa saat. Saya bilang kalau sampai dia tidak ada menjawab saya harus masuk. Kan sudah positif juga kan? Benar. Dia sudah tidak ada jawaban, saya langsung buka pintu, saya langsung masuk, saya lihat dia duduk dan sudah tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengalami drop. Dan saya bilang, udah kamu bangkit, bangun, nanti kita akan pergi sama-sama dengan anak-anak. Karena semua sudah positif kan? Dan singkat cerita, kami sudah sama-sama di rumah. Di hari ke-7, 8, dan 9, itu benar-benar iman saya mengalami down. Kenapa? Melihat istri saya udah gak mau makan. Lihat air muntah, tidur salah, duduk salah. Sampai saya bilang begini, ayo kuat. Dia bilang, saya nggak bisa lagi. Kita telepon dokter, dokter bilang, bawa nanti dia kasih obat. Di tempat dokter praktek, dokter bilang, semua obat saya udah kasih. Kalau obat ini saya kasih dan dia tidak mengalami perubahan, harus segera cepat masuk rumah sakit. Karena tensinya juga sudah mulai turun. Saya semakin berserah kepada Tuhan. Istri saya bilang begini, karena dia dengar apa yang dokter sampaikan, dia bilang begini, jangan coba-coba bawa saya ke rumah sakit. Dokter suruh bawa, dia ancam saya. Itu yang membuat saya tambah sudah berserah kepada Tuhan. Karena di saat itu teman-teman lagi kasih tahu, suaminya WA, istri saya sudah meninggal di rumah sakit. Teman dari teman kami di rumah sakit meninggal. Bahkan ada FCL yang nggak tahu, mereka sampaikan ke kita, Pak, mama saya meninggal, ini saya meninggal.
Bahkan ada teman kita juga di saat-saat kita mengalami down seperti itu, mereka kirim apa? Nih, di tempat kubur lagi ngantri untuk dikubur. Di rumah sakit, nih lagi pegang infus, nggak ada tempat. Dan sebagainya. Disitulah membuat saya untuk benar-benar berserah kepada Tuhan. Karena saya tahu lewat ujian ini Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saya dan keluarga. Dan saya cuma katakan kepada istri saya, katakan saja bahwa Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Saya dengar di dalam doa dia mulai katakan bahwa Tuhan, saya masih muda, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan, saya masih muda, saya tidak menikmati pada saat itu. Karena saya apa? Saya melayani Tuhan. Saya bilang, jangan, nggak usah dikasih tahu. Tuhan lebih tahu apa yang kita lakukan. Kadang-kala kita mau dikte Tuhan, tapi saya mau katakan pagi ini bahwa semua yang kita lakukan Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit, berarti Dia menyatakan bahwa Dia Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Kalau Tuhan membawa kita kepada sebuah ujian, ada maksud yang lebih besar yang Tuhan menyatakan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali begini, Tuhan aku mau lihat mujizat-Mu. Tetapi ketika kasih ujian, kita nggak mau. Kita cuma bilang begini, nggak apa-apa, orang aja. Jangan. Percayalah ketika ujian itu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Saya kira kita bisa 2 kali lebih semangat lagi. Karena sesuatu yang hidup, kedewasaan iman yang hidup adalah salah satu responnya adalah kita menyetujui akan firman. Dan firman itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. Akibat daripada kedewasaan yang kita miliki. Yang pertama, kita tidak mudah diperdaya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran-pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kalau kita memiliki kedewasaan iman, kita tidak mudah diperdaya oleh iblis. Kita tidak mudah diperdaya oleh dunia ini. Kita tidak mudah disesatkan. Karena kita tahu bahwa kedewasaan iman akan membuat kita teguh berdiri apapun yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, akibat daripada kedewasaan iman yang kita miliki adalah kita bisa berdiri menanti janji Allah. Hanya orang yang dewasa di dalam Tuhan yang kuat untuk menanti janji Tuhan. Kadangkala situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan. Tapi pada janji Tuhan ini dia tetap setia. Mazmur 89 ayat 34 firman Tuhan berkata, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Di dalam ayat ini Tuhan mau menyatakan kepada kita semua bahwa Dia adalah Tuhan yang tetap setia pada janjinya. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Saya mau beritahu buat kita semua. Jaminan daripada janji Tuhan adalah pribadinya sendiri. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan melakukannya. Yang berikut, akibat daripada kedewasaan iman yang kita miliki, kita tidak mudah disesatkan. Ibrani 13 ayat 9 berkata, bagian A, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran orang asing. Karena orang yang memiliki kedewasaan iman akan tahu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Yang berikut, ketika kita memiliki kedewasaan iman, kita akan mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Kenapa berkemenangan? Sebab orang yang dewasa imannya akan selalu berkemenangan. Sebab dia tahu bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan dia di dalam kehidupannya.
Dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan dengan tegas berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan kita sungguh luar biasa. Dengan kedewasaan iman, kita bukan hanya semakin kuat dan setia, melainkan dengan kedewasaan iman kita bisa membantu orang, kita bisa membawa orang untuk mengenal akan pribadinya Tuhan, dan kita bersama-sama bertumbuh di dalamnya. Saya mau ajak kita semua jemaat GBI Gilgal yang ada, mari bangunlah imanmu sampai pada tingkat kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Karena kedewasaan imanmu bisa menentukan kekuatanmu sampai pada garis akhir. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapakku berdoa, biar firman yang disampaikan pada pagi hari ini menjelang siang, biar ini sungguh-sungguh dimeteraikan di dalam kehidupan kami. Supaya kami benar-benar mengalami, biar kami mengalami kedewasaan iman di dalam kehidupan kami. Aku percaya Tuhan, biar Roh Kudus yang terus berbicara, terus menerjemahkan di dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap kuat, kami tetap berdiri teguh apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami mengenal pribadimu. Meteraikan firman ini dan biar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.